Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak kelas 9A sampai dengan 9K, mari kita bersiap-siap untuk belajar bahasa Indonesia. Silakan berkonsentrasi sambil bisa menyiapkan kertas atau alat tulis atau buku-buku referensi. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Selesai? Anak-anak, mari kita bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan kenyamanan sehingga kita kali ini masih bisa dipertemukan meskipun lewat daring, secara virtual saja, tidak bisa langsung tatap muka, dan itu pun tetap harus kita syukuri. Jadi jangan lupa kita harus selalu tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan waktu yang terbatas anak-anak, jadi sekarang bahasa Indonesia kelas 9 ini sudah menginjak pada pertemuan yang ke-12. Jadi meskipun kompetensi dasar yang kalian terima itu sebenarnya sudah semuanya, hanya saja perlu ada pendalaman. Nah, pada pertemuan yang ke-12 ini saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Marsono minggu yang lalu, yaitu tentang pembahasan ujian sekolah. Perlu kalian ketahui, ujian sekolah ini menjadi sangat penting saat ini, karena ujian nasional kan sudah ditiadakan. Jadi bukan berarti kalian langsung lengah, langsung santai-santai saja. Nah, meskipun belajar dari rumah, belajar jarak jauh seperti ini, kalian harus tetap aktif. Dan mari kita sadari bersama, anak-anak, bahwa kalian ini tuh masih bersekolah, masih menjadi anggota siswa SMP Negeri 1 Samarinda. Nah, itu perlu kita sadari bersama. Nah, ini kita syukuri juga bahwa kalian itu jadi siswa SMP Negeri 1 Samarinda sudah hampir 3 tahun ini masalahnya. Nah, begitu. Nah, kalau kita sudah menyadari siswa SMP Negeri 1 Samarinda, ya harusnya kita mengikuti apa yang sudah ditetapkan, peraturan, tata tertib yang telah ditetapkan oleh SMP Negeri 1 Samarinda. Nah, diantaranya ini belajar. Nah, belajar sekarang ini, ya posisi tugas itu menjadi sangat penting, termasuk di dalamnya ulangan harian. Nah, kelihatannya anak-anak ini hanya melihat ujian tengah semester, ujian akhir semester, atau ujian akhir tahun, itu saja yang penting. Ya, paling tidak secara umum semuanya penting lah sebenarnya. Nah, itu mari kita sadari bersama. Begitu ya, anak-anak? Ya, mari kita tetap berkonsentrasi. Ini semoga yang masih tadi tertidur sekarang sudah bangun mengikuti pelajaran bahasa Indonesia setelah sebelumnya tadi kalian mengikuti pelajaran matematika. Jadi agar waktu ini berjalan efektif, bukan untuk mempersingkat waktu ya anak-anak. Ini agar memanfaatkan waktu yang efektif. Ya, langsung saja kita mulai dengan penelaahan atau pembahasan
ujian sekolah. Nah, ini sekarang ini anggap saja ujian sekolah ini ya ujian nasional waktu dulu. Nah, begitu. Ini kita bahas. Jadi saat ini masih dalam persiapan ujian sekolah karena ini baru akan dimulai tanggal 26 nanti. Kita dalami kisi-kisi dan contoh soal ujian sekolah. Jadi yang lalu sudah kalian pelajari, kalian bahas soal-soal yang berkaitan dengan nomor 1 sampai dengan nomor 6. Nah, saya melanjutkan. Nah, ini yang kita bahas bukan berarti soal ini yang nanti persis ini yang akan ditanyakan, tidak. Ini hanya memberikan arahan saja. Jadi model soal pada ujian sekolah nanti nomor 1 sampai 6 seperti yang telah diungkapkan oleh Pak Marsono pertemuan yang lalu. Nah, sekarang saya melanjutkan nomor soal 7 sampai dengan nomor soal 12. Pada kisi-kisi mestinya ini. Jadi dasarnya dari kisi-kisi. Jadi bukan soalnya nanti persis seperti ini. Tetapi paling tidak itu satu model, satu tipe. Nah, begitu. Kalian itu bersyukur. Kisi-kisi itu sudah di-share juga, sudah diberitahukan poin-poinnya. Itu mesti kalian sudah bisa belajar dengan fokus mestinya itu. Nah, begitu. Kita lanjutkan. Ini biar efektif karena waktunya berjalan terus. Jadi saya ulangi, jangan lupa. Ini masih ada yang bertanya masalahnya melalui WA. Bertanya materi ujian sekolah itu apa saja Pak, katanya begitu. Nah ini saya perlihatkan lagi. Jadi ada 7 teks di kelas 7, deskripsi, cerita fantasi, prosedur, laporan hasil observasi, puisi rakyat. Puisi rakyat itu ya di dalamnya ada pantun, ada syair, ada gurindam itu, fabel, cerita binatang, dan surat. Selanjutnya ada 8 teks di kelas 8. Berita, iklan, eksposisi, puisi, eksplanasi, ulasan, persuasif, dan drama. Dan yang ketiga ada 5 teks di kelas 9, laporan percobaan, pidato persuasif, tanggapan, diskusi, dan cerita inspiratif. Jadi kalau ada yang bertanya materi ujian sekolah dari mana? Ya materi kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah begitu. Semua teks itu akan dipelajari karena kita belajar bahasa ini selalu berbasis pada teks. Nah ini selain itu materi buku fiksi dan non fiksi. Itu ada di tiap-tiap kelas, di tiap akhir bab itu biasanya ada itu. Nah itu bisa juga kalian baca. Nah begitu dibaca-baca semua ya anak-anak ya. Nah, gitu. Nah selanjutnya, ini ujian-ujian pada ujian sekolah, kisi-kisi yang soal nomor 7. Ingat anak-anak, ini saya mengatakan soal nomor 7 ini kan karena belum masuk di aplikasi. Kalau sudah di Smart Edu nanti, ya mestinya ini sudah diacak. Tidak tahu entah nomor berapa, tapi penjelasan saya sekali ini karena berdasarkan kisi-kisi, ini kisi-kisi nomor 7. Intinya ini masalah peta konsep. Nah, begitu. Ini masalah peta konsep ini banyak yang masih bertanya-tanya juga. Ada tugas peta konsep bingung. Peta konsep ya peta pikiran. Dipetakan, diuraikan. Nah, ini masalah peta konsep yang ketujuh ini. Peta konsep ini bermacam-macam, bisa ada teks, kemudian peta konsep yang benar yang mana, atau ada peta konsep, teks yang sesuai yang mana. Nah, diantaranya begitu. Ini langsung saja ya, sesuai dengan indikatornya, siswa dapat menentukan peta pikiran berdasarkan kutipan isi buku non-fiksi. Nah, ini harus kalian mengenalnya nih. Buku non-fiksi itu buku-buku yang menggunakan bahasa yang ilmiah, yang baku, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Misalnya buku-buku pelajaran, esai, bahkan ada juga yang ulasan buku, dan lain-lain. Nah, kita konsentrasi saja pada peta konsep ya. Nah, ini secara sekilas saja, saya tentu hanya memberikan penjelasan secara ringkas saja ini. Nah, ini contoh gambar peta konsep ini ada bentuk seperti ini, bentuk diagram, bentuk bagan, sama saja itu. Isinya apa itu? Nah, begitu. Ini
bayangan kalian saja. Ini contoh-contoh peta konsep atau peta pikiran sama saja ya. Karena ini berupa pikiran-pikiran sebenarnya. Kalau dari segi definisi, peta konsep adalah suatu bagan skematis atau ilustrasi grafis untuk mewakili hubungan yang bermakna antara satu konsep dengan konsep yang lainnya, sehingga menjelaskan suatu pengertian konseptual seseorang dalam suatu rangkaian pernyataan. Ya, intinya pikiran-pikiran yang ada dalam teks itu kemudian dihubung-hubungkan dalam bentuk diagram, dalam bentuk bagan, itulah peta konsep atau peta pikiran, begitu ya anak-anak ya. Lanjutkan lagi, karena ini sudah pernah kalian terima. Nah, ini saya tunjukkan kemungkinan jika ada peta konsep itu bisa wujudnya berupa pohon jaringan misalnya. Nah, itu seperti struktur organisasi yang di kelas-kelas kalian itu kan. Nah, itu pohon jaringan. Ada yang bentuknya begini. Ada yang kedua jenis, ini ada gambar yang berupa lingkar-lingkaran, ada anak panahnya begitu kan. Bisa peta konsep siklus. Nah, siklus air, siklus yang lainnya. Siklus urean dalam makhluk hidup, biologi misalnya. Itu kan ada bisa dibuat peta konsep juga. Atau IPS. Nah, siklus, masalah siklus ini. Siklus air kebetulan ini. Kemudian yang ketiga, ada model kemungkinan ya, ini kemungkinan ada rantai kejadian misalnya. Ini kan berupa kotak-kotak segi empat itu guna dihubungkan dengan tanda anak panah, maksudnya pikiran yang satu dengan yang lain itu saling berhubungan, gitu maksudnya. Itu intinya begitu, biar kalian mengenal peta konsep. Ini ada yang konsep laba-laba, ini ya hanya gambarnya saja, berupa jaring-jaring begitu saja itu. Ini gambarnya saja, tapi kalian nanti akan lebih sederhana biasanya untuk SMP kan. Nah, yang penting kenal kalian. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal. Mari kita bahas. Kita baca bersama. Permasalahan yang ada pada peserta didik adalah kurangnya minat untuk belajar, walaupun tidak sepenuhnya permasalahan ini ada pada peserta didik, namun juga guru pengajar. Dan ada ejaan yang kurang tepat ini, pengeditan yang kurang cermat ini. Guru pengajarnya dipisahkan spasinya ya anak-anak. Sehingga untuk meraih pendidikan yang baik dan berkualitas diperlukan kerjasama antar peserta didik dan pengajar. Maksudnya antara ya itu mestinya, antara peserta didik dan pengajar. Pengajar harus bisa melakukan pengajaran dengan kreatif dan tidak hanya terpaku pada fakta yang ada di buku, tapi juga ini harusnya tetapi ini karena ini kutipan dari internet sehingga masih menggunakan kata tetapi juga membuat siswa ikut berpikir pada hal yang berkaitan dengan pelajaran, membuat siswa ikut berpikir pada hal yang berkaitan dengan pelajaran, sehingga siswa tidak menjadi siswa yang pasif namun aktif. Jadi pendidikan di Indonesia memiliki banyak kekurangan. Nah, dari teks ini bagaimana kalau mau dibuat peta konsep? Nah, begitu. Kalian perhatikan. Inti permasalahannya apa? Atau pikiran utama apa yang ada di dalam teks ini? Ide sentralnya apa? Nah, begitu. Baru ide itu didukung oleh hal apa saja. Nah, ini harus tepat. Kalau ini tepat, kalian tahu, jadilah peta konsep. Begitu. Itu yang menjadi calon peta konsep itu dasarnya itu. Kalian pilih yang sesuai. Berarti kalian pilih pikiran-pikiran yang ada di dalam teks ini, yang tertuang dalam peta konsep mana yang sesuai nanti. Nah, begitu. Apa saja itu? Coba. Saya tahu. Pikiran sentralnya, ide pokoknya, atau pikiran umumnya yang sifatnya umum apa ini? Masalah apa yang dibahas? Kalian perhatikan, ada kata-kata kunci di sini. Jadi, pendidikan di Indonesia, nah ini bagian terakhir ini. Nah, ini berarti termasuk induktif ini karena di belakang ini. Jadi, masalah pendidikan di Indonesia ini yang ditunjukkan tadi ada beberapa kekurangan. Nah, di sini dikatakan banyak kekurangan. Nah, perhatikan. Apakah ini yang sesuai?
Ini sebagai contoh soalnya. Jadi ide-idenya, apakah masalah pendidikan tadi, kemudian yang bermasalah dalam dunia pendidikannya siapa saja yang berhubungan dengan peserta didik, apa, apakah kurang minat belajar, ataukah guru, ini harus kreatif dan membuat siswa pasif. Nah, itu kalian perhatikan. Sesuai tidak? Nah, perhatikan. Jadi soalnya peta pikiran yang sesuai dengan kutipan isi buku non-fiksi tersebut adalah, apakah ini sesuai? Nah, perhatikan. Selanjutnya. Jadi kalau ini sesuai berarti jawaban kalian nanti A itu. Nah, itu. Yang B ini. Perhatikan. Kekurangan pendidikan di Indonesia. Maksudnya kekurangan atau kelemahan yang perlu diperbaiki dalam dunia pendidikan di Indonesia, itu maksudnya begitu. Dan berhubungan dengan peserta didik dan pendidik. Peserta didik bagaimana? Oh ya, kurang minat belajar, ya ada kan itu. Kemudian yang pendidik atau guru harus kreatif. Yang pertama tadi membuat siswa pasif. Yang kedua ini membuat siswa aktif. Sesuai tidak ini? Nah, ini pilihan yang kedua. Mana nih? Sesuai tidak? Nah, kalau sesuai berarti jawaban kalian B kalau ini. Nah, begitu. Selanjutnya, pilihan selanjutnya. Yang ketiga ini, perhatikan. Tadi masalah pendidikan. Tadi masalah kekurangan pendidikan. Nah, kekurangan dialami dalam dunia pendidikan di Indonesia. Ini masih sama, peserta didik dan guru pendidik. Peserta didik ini masih sama ternyata, kurang minat belajar. Pilihan yang kedua, pendidik bermasalah dengan kreatif. Yang ketiga, membuat siswa aktif. Nah, ini sama tadi, membuat siswa aktif. Betul ini? Apakah sesuai? Nah, ini C. Kalau itu kalian anggap sesuai, berarti kalian pilih. Tadi yang berbeda apa masalahnya tadi? Mulai masalah pendidikan dan apa yang menjadi kekurangannya. Nah, sekarang yang ini peta pikiran yang ada ini sesuai tidak ini? Nah, ini pilihan yang D. Ini kekurangan pendidikan lagi. Ini yang umum. Kemudian yang kurang minat belajar ini para pendidik. Betul atau tidak? Kemudian para siswa itu harus kreatif. Dan menjadi siswa yang aktif. Nah, jawaban kalian apa? Di antara A, B, C, dan D tadi. Yang sesuai dengan teks tadi. Ya, baik. Kita analisis dulu. Nah, pikiran yang sesuai dengan kutipan isi buku non-fiksi tersebut, kalian perhatikan. Ternyata masalah kekurangan pendidikan. Dalam teks tadi, bukan permasalahan pendidikan, itu terlalu umum. Tadi hanya masalah kekurangan pendidikan di Indonesia. Dan yang kedua, masalah peserta didik. Dan yang ketiga, peserta didik itu bagaimana? Kurang minat belajar. Nah, ini hal-hal yang penting yang perlu dicantumkan dalam peta konsep nanti, peta pikiran. Jadi ini baru kita petakan nanti. Nah, guru atau pendidiknya. Bagaimana guru dan pendidik? Oh, ternyata guru dan pendidik harus kreatif. Dan membuat siswa berpikir atau membuat siswa aktif. Jadi berpikir aktif. Jadi maksudnya membuat siswa berpikir atau aktif. Nah, ini unsur-unsur ini yang benar. Dan ini kalau ada di dalam peta konsep berarti itulah jawabannya. Jadi jawaban kalian apa? Ya, baik. B. Jadi saya kunci soal tersebut atau jawaban soal tersebut yang betul yaitu B. Yang sesuai masalah kekurangan pendidikan yang ada di Indonesia. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, itu nanti soal yang ketujuh ya dalam kisi-kisi tadi.
Nah, selanjutnya kisi-kisi selanjutnya. Nah, ini materi kelas 7 nih. Semester 2. Disajikan syair, siswa dapat menentukan isi syair. Nah, perlu kalian ingat, syair itu apa? Jadi intinya begitu. Syair adalah satu jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris, 4 lare, sama itu ya, yang berakhir dengan bunyi yang sama. Ini definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi syair biasanya digunakan untuk melukiskan atau menggambarkan suatu hal yang panjang. Misalnya seperti cerita, nasihat, agama, cinta, dan sebagainya. Jika kita lihat dari segi strukturnya, syair sangat terikat pada aturan-aturan tertentu. Jadi seperti halnya puisi lama yang lain, itu selalu terikat pada aturan-aturan tertentu. Jadi syair itu mempunyai ciri-ciri, diantaranya suku kata 8-14. Nah, kalian perhatikan ini yang membedakan dari yang lain. Semua baris itu merupakan isi. Rima atau sajak, persamaan bunyinya, A, 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 A. Bukan berarti harus berakhir dengan A. Bunyinya bisa I, 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 O, 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 atau yang lain. Ini maksudnya A, A ini maksudnya mewakili bunyi yang sama. Jadi pada akhir baris itu bunyi yang sama. Dan isinya itu ada di setiap baris. Jadi maknanya akan ditentukan oleh bait-baitnya. Biasanya syair ini berbentuk kiasan, sehingga kalau kita ditanya isinya, ya harus menerjemahkan isinya. Jangan masih berupa kiasannya itu. Kiasan itu kan makna yang tidak sebenarnya masalahnya. So, syair umumnya berisi mengenai cerita. Maksudnya berisi cerita, dongeng, nasihat, petuah, atau yang lain yang banyak itu. Biasanya bisa petuah, nasihat, dongeng, cerita, dan bahkan kisah perjalanan itu bisa saja itu berupa syair. Nah, contohnya bisa seperti ini. Kalian disuruh membaca kutipan syair. Nah, wahai muda, kenali dirimu. Nah, ini. Kita itu mestinya sudah kenal kan? Ini yang dikatakan kiasan. Wahai muda, kenalilah diri, kenali dirimu. Kalian masih menjawab itu. Loh, saya kan sudah kenal dengan diriku sendiri. Siapa saya kan begitu kan? Nah, itu kiasan namanya. Ini ada maksud lain mestinya. Maksudnya ya potensi kita tahu, keinginan kita tahu. Nah, dengan begitu kita harus melangkah dengan hati-hati. Paling tidak begitu. Nah, ialah perahu tamsil hidupmu. Nah, ini tamsil ini juga ibarat pengibaratan sebenarnya. Tahu perahu mesti kalian kan? Di sini perahu itu penting di Kalimantan ini terutama. Tamsil hidupmu. Nah, orang hidup itu ya seperti kalau kita naik perahu itu sebenarnya begitu. Oleh karena itu kita disuruh mengenali diri kita tadi. Punya bakat apa, perlu ketembangan apa, yang tahu kan kita. Tiadalah berapa lama hidupmu. Nah, maksudnya hidupmu tiada berapa lama. Ya kalau sampai 59 tahun, 60 tahun, nah itu kan udah lama, bukan begitu maksudnya. Jadi hidup di dunia ini ada batasnya. Nah, itu dikatakan tidak lama dibandingkan dengan kehidupan yang lain. Yang lain apa? Nah, ini ke akhirat jua hidupmu. Nah, akhirnya kita hidup itu yang terakhir nanti tujuan kita akhirnya ke akhirat juga. Nah, ini kalau kita maknai per baris seperti itu. Nah, ini makna sebenarnya secara keseluruhan bagaimana nih satu bait ini. Oleh karena itu ada pertanyaan selanjutnya. Isi syair tersebut adalah, syair tersebut berisi apa? Nah, ini pilihannya. Apakah ini? Kenalilah dirimu selagi muda agar hidup bahagia dunia. Ya, bahagia dunia akhirat ini. Apakah seperti itu maksudnya tadi syair tadi? Kemudian yang B. Hidup ini ibarat naik perahu yang terombang-ambing terkena ombak untuk menuju ke akhirat. Apakah selalu harus terombang-ambing? Nah, ya kemungkinan itu ujian, maksudnya. Apakah sesuai dengan syair tadi? Yang ketiga,
Selagi muda hidupmu seperti naik perahu, sementara saja. Dan setelah mati, baru ke akhirat. Apakah menguraikan seperti itu? Ini harus kalian teliti. Sesuai dengan isi syair yang ada di atas tadi. Dan yang keempat, selagi muda introspeksilah, mawas diri ya, kita meneliti diri. Karena di dunia ini hanya sementara, bagaikan naik perahu. Naik perahu kan sementara juga, ada batasnya juga, gitu maksudnya. Dan akan hidup abadi di akhirat. Karena terakhir nanti akhirnya kita hidup di akhirat. Nah, yang paling sesuai yang mana di antara A, B, C, dan D? Berdasarkan penjelasan tadi. Siapa yang tahu anak-anak? Silakan. Nah, jadi kunci jawabannya, kunci soal atau jawaban soal tersebut yaitu yang terakhir tadi, yang D. Begitu ya. Ini masalahnya waktu terbatas, ini pembahasan 6 soal ini sebenarnya cukup banyak. Karena ingin semoga nanti pertemuan yang selanjutnya bisa mewadahi semua soal ya. Ini direncanakan hanya 6 soal ini. Ini baru 2 soal sudah waktunya berjalan terus ini. Nah, kisi-kisi selanjutnya. Ini kisi-kisi ya nomor 9. Ini materi kelas 7 semester 2. Menulis pantun, syair, dan gurindam materinya. Soalnya nanti disajikan pantun, ada bagian yang dirumpangkan. Dirumpangkan itu dikosongkan, dihilangkan. Nah, itu yang harus kalian lengkapi. Siswa dapat melengkapi bagian isi yang sesuai dengan bagian sambiran pantun tersebut. Perhatikan, bagian isi yang sesuai dengan bagian sambiran. Nah, ini. Jadi diketahui sambirannya ini. Perhatikan contoh soalnya. Nah, sebelum itu, kalau kalian ingat-ingat, pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 ini ya, 4 nih belum diedit tadi, belum sempat ngedit. 4 baris serta memiliki sambiran dan isi. Jadi hampir menyerupai syair ini karena ada kesamaan 4 baris. Hanya saja di sini ada sambirannya yang bagian awal. Sambiran itu ya bagian yang tidak perlu kita maknai apa adanya, karena itu hanya sebagai sandaran. Sambiran itu sandaran untuk mengarahkan kita pada isi sebenarnya. Bisa seperti itu. Nah, pantun ini ternyata dari kata patuntun, berarti penuntun sebenarnya begitu. Jadi diharapkan nanti bisa menjadi penuntun. Oleh karena itu isinya pantun itu bisa menasihati juga, ungkapan perasaan, ungkapan isi hati, sesuai dengan makna kata pantun tadi. Selanjutnya, yang pertama ciri-cirinya apa? Tiap bait 4 baris, nah sama dengan syair ini. Kemudian yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ini sama dengan syair juga. Yang ketiga, baris pertama dan kedua disebut sambiran. Nah, ini baris pertama dan kedua itu selalu sambiran. Ini bisa diambil dari keadaan alam atau hal-hal lain yang dianggap perlu, yang nanti akan mengarahkan kita pada isinya. Tapi kita tidak bisa langsung menentukan isi berdasarkan sambiran semata-mata. Harus kita sesuaikan. Baru ketiga dan keempat baru isi. Dan ini yang ikatan yang baik ini nanti. Berirama atau beralun dua. Dan mempunyai rima silang. Ini namanya silang. AB. Jadi baris pertama sama dengan baris ketiga. Pada akhir baris sama bunyinya. Dan baris kedua sama dengan baris keempat. Bunyi akhir barisnya. Oleh karena itu dikatakan silang nih. AB. 1, 3 sama, 2, 4 sama. Nah, ini jadi terjadi persilangan. Nah, itu bunyi atau rima pada pantun. Itu jangan kalian lupakan. Nah, ini soalnya contoh. Ini ada ikan nila dimakan berang-berang. Kata hijau melompat ke kiri. Nah, begitu. Itu berakhir yang pertama kan ang. Kemudian yang kedua
ri, kiri, berang. Nah, pertama, nah selanjutnya kalian disuruh melengkapi isi yang sesuai pada baris ketiga dan keempat. Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah, nah, yang sesuai apa? Minimal kalian perhatikan bunyi akhir pada tiap-tiap baris. Jadi baris yang ke-1 harus sama dengan baris ke-3. Di sini nomor 1 yang berakhir dengan ang. Nah, itu yang kita cari. Kemudian yang kedua juga demikian. Jawaban yang baris ke-4 itu di sini nomor 2, itu bunyi akhirnya harus sama. Ri. Nah, paling tidak begitu. I, misalnya begitu. Ini soalnya mesti agak mirip ini masalahnya. Nah, begitu ya. Sudah kalian perhatikan. Nanti kalian pilih. Ini ada pilihan. Soal pilihan yang pertama. Apabila merantau di negeri orang, ang, nah betul tadi baris pertama, jangan membuat sakitnya hati, i. Kalau tadi kiri, di sini hati. Nah, memang i-nya sama ini. Sehingga sudah betul sajaknya memang. Tapi apakah sesuai kah itu? Kalian perhatikan juga ciri yang lain. Misalnya tiap barisnya 8 sampai 12 suku kata tadi. Kalian bandingkan dengan yang B. Jika berada di rantau orang, baik-baiklah membawa diri. Nah, antara A dan B yang lebih tepat yang mana? Nah, itu. Kemudian yang C. Andai engkau di negeri orang, ang juga sama. Selalu gunakan ilmu padi. Nah, ilmu padi itu maksudnya apa? Nah, ini kan kiasan lagi. Ilmu padi itu makin tua itu makin merunduk, makin takzim, makin tawadu. Maksudnya ya tidak makin sombong. Maksudnya begitulah artinya itu. Andai engkau di negeri orang. Ini kan berandai-andai saja ya. Selalu gunakan ilmu padi. Nah, kalian perhatikan itu. Ternyata semuanya ang, i, a, i, semua ini. Kemudian yang D, kalau kamu ingin dikenang, ang juga, rasakan hati tertusuk duri. Loh, apa ini? Rasakan hati tertusuk duri itu maksudnya merasakan tertusuk duri. Kalau kita mengenang, maksudnya begitu. Nah, yang paling tepat yang mana? Isi pantun tersebut. Pilihlah yang paling sesuai, maksudnya sesuai dengan nilai-nilai. Nilai-nilai dalam kehidupan kita. Nah, begitu. Ini misalnya masalah merantau di negeri orang. Betul saja. Jangan membuat sakitnya hati. Maksudnya jangan membuat sakit hati orang. Ya hampir semuanya seolah-olah sama ya. Betul semua ya. Tetapi ada yang paling tepat. Yang C misalnya, selalu gunakan ilmu padi. Ya, kita ini kan berandai-andai saja di negeri orang ini. Ya, di negeri orang ya memang kita harus apa istilahnya menggunakan ilmu padi itu kan maksudnya kalau berhubungan dengan orang lain ya kita tidak sombong. Dan makin berumur ya makin rendah hati, bukan rendah diri tapi rendah hati. Di antara mana yang anak-anak A, B, C dan D? Ya, baik. Di antara pilihan yang ada itu kalian perhatikan itu yang B. Jika berada di rantau orang, nah, suku katanya juga lebih cepat itu. Jika berada di rantau orang, nah 10. Baik-baiklah membawa diri. Nah, ini kalau di rantau orang kita harus bisa membawa diri. Nah, bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan diri, bisa menghargai orang lain, tidak semata-mata hanya menggunakan ilmu padi. Nah, begitu. Nah, otomatis yang B ini mencakup yang lain juga. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Baik-baiklah membawa diri. Selain itu, daripada tertusuk duri, kan lebih baik membawa diri. Nah, begitu. Menyakiti hati kan hanya masalah sakit hati saja itu masalahnya kan begitu. Nah, selanjutnya jadi jawabannya betul yaitu
B. Nah, selanjutnya. Ini kisi-kisi yang ke-10 nih. Fabel. Jadi kalian harus bisa menentukan watak fabel. Contoh soalnya, ini ada fabel. Kalian harus mau berbagi ya anak-anak. Lalu menurut kalian kurang ini adalah ini adalah rezeki yang harus disyukuri. Lanjut Ibu Pip. Berarti enak dong Bu. Jadi anak yang lebih besar selalu mendapat lebih banyak kata putih. Nah, perhatikan ini. Watak tokoh putih adalah kalau begitu seperti apa? A. Tinggi hati. B. Besar hati. Ini besar hati ya. C. Iri hati. D. Kecil hati. Ini maaf ini ejaannya ternyata belum teredit karena tadi baru saja tersusun ini. Jadi belum sempat ngedit secara sempurna ini. Yang mana nih? Putih. Ini perkataannya berarti enak dong Bu. Jadi anak yang lebih besar selalu mendapat lebih banyak kata putih. Itu wataknya berarti apa? Ya, itu saya dengar ada yang mengatakan itu iri hati. Itu dengan kakaknya yang besar itu kan mendapatkan lebih banyak begitu. Jadi enak katanya. Nah, itu namanya bentuk sifat watak iri hati. Jadi jawabannya C. Nah, selanjutnya yang ke-11 mengidentifikasi unsur-unsur teks yang membanggakan dan memutasi yang didengar dan dibaca. Ini tentang kesamaan teks. Jadi kalau dua teks, nanti yang kesamaannya masalah apa? Ini masalah berita, kalian sudah tahu. Itu bisa kabar, bisa cerita, keterangan mengenai kejadian atau peristiwa. Nah, begitu. Nah, silakan kalian baca ini. Ini berita. Namun kejadian ini tak mengurungkan niatnya untuk meraih mimpi menjadi pemain bola. Ingin menjadi pemain bola. Akhirnya Aditya ini berhasil. Meski hanya dengan satu kaki, Aditya bisa yakin bisa membawa pulang piala. Sedangkan yang teks 2, meski hanya memiliki satu lengan dan satu kaki, Mulyana ini atlet renang kebanggaan Indonesia nih pada tahun 2014 ternyata berhasil mendapatkan medali emas dalam ASEAN Para Games Incheon di Korea Selatan ini dengan catatan waktu 39,14 detik. Mulyana berhasil memecahkan rekor. Nah, dari kedua teks ini apa kesamaannya? Ini pertanyaannya. Jika kalian pilih isinya yang sama, yang mana itu? Ini penyandang disabilitas ya, yang orang yang kekurangan secara fisik berhasil meraih medali emas se-Asia. Ternyata ada yang tidak tadi ya. Yang B, keberhasilan lomba dan pertandingan. Apakah semua sudah berhasil? Yang satu tadi belum, yang teks 1 itu. Ternyata apa yang betul? Itu ini malah yang D ini bermimpi olahraga. Ya, tambah jauh itu. Jadi jawabannya kekurangan fisik justru dijadikan motivasi untuk berprestasi. Nah, begitu. Baik. Nah, ini yang terakhir ini. Menelaah struktur dan kebahasaan. Ini paragraf teks berita juga ini. Nah, kalimat yang menggunakan kata kerja mental. Nah, ini kata kerja mental itu apa ini? Kata kerja mental itu ya kata kerja behavioral atau yang mengekspresikan sebuah reaksi atau respons seseorang terhadap suatu tindakan. Nah, itu contoh terharu, saya terharu. Nah, gitu. Menikmati musik, ini kan berhubungan dengan perasaan ini. Rasa nyaman di telinga, bersemangat, ini perasaan juga. Nah, itu yang merupakan kata kerja mental yang menunjukkan kegiatan yang berhubungan dengan apa itu? Indera. Nah, kalian perhatikan juga itu kata kerja mental. Nanti kalau masih belum jelas ini bisa saya share di Google Classroom nanti karena waktunya terbatas ini. Ini materinya sebenarnya panjang itu. Jadi ini ciri-cirinya. Kata kerja mental biasanya menggambarkan elemen afeksi itu sikap,
kognitif pengetahuan dan persepsi anggapan. Tingkah lakunya bagaimana. Kemudian fenomena penginderaan atau sensor itu. Mempunyai bentuk frasa yang bersifat mengindikasikan itu indikasinya apa, tanda-tandanya apa, memberikan tanda-tanda. Nah, itu ini ciri-cirinya. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Kalimat yang menggunakan kata kerja mental pada paragraf di atas adalah yang mana? Beberapa karya yang dipajang di stand masing-masing sekolah benar-benar membuktikan bahwa mereka layak merasa bangga dan mendapatkan acungan jempol. Beberapa hasil karya mereka dikerumuni banyak pengunjung. Hasil karya itu antara lain rancangan dan miniatur kapal selam, teknologi mengolah limbah, dan pengolahan yang keempat, pengolahan lahan modern dan tips pengawetan ikan. Demikian juga, maksudnya itu ya dikerumuni oleh pengunjung tadi. Nah, mana dari kata yang merupakan kata kerja mental? Ada di kalimat yang mana? Ya, baik. Kalian lipat itu. Yaitu di kalimat yang ada kata-kata membuktikan bahwa layak merasa bangga dan mendapatkan acungan jempol. Nah, merasa bangga, ini perasaan bangga itu yang merupakan kata kerja mental. Mental kan berhubungan dengan pikiran itu atau indera, penginderaan. Jadi jawabannya A. Ya, baik, betul ini anak-anak. Demikian ya, anak-anak, karena waktu yang terbatas. Waktunya tidak habis tapi terbatas, harus materi yang lain ini saya bisa kelewatan ini. Waktunya jadi pertemuan selanjutnya nanti menelaah kisi-kisi selanjutnya nomor 13 sampai dengan 18. Demikian saya akhiri, jika ada salah saya mohon maaf, dan jika ada materi yang tidak tepat nanti akan diperbaiki dan kalian boleh bertanya melalui Google Classroom atau melalui A. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat.